Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Geologi, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Marlina dalam acara Bincang Santai untuk FTG Mencerdaskan Masyarakat. Dan ini merupakan seri kedua kita setelah sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang gunung api. Dan sebelum kita mulai perbincangan kita, jangan lupa tombol like dan subscribe ya. Sobat Geologi, seperti kita tahu, kita tinggal di negara yang banyak, bahkan ribuan pulau, sehingga negara kita dikenal sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan itu sendiri, kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai archipelagic state. Adalah suatu istilah yang berasal dari hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang memiliki arti suatu negara pulau yang wilayahnya terdiri atas gugus kepulauan besar atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Bahama, Fiji, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini merupakan 5 negara awal yang mendapat persetujuan dari PBB sebagai negara kepulauan dalam konvensi hukum laut yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaika. Nah, untuk tema kita pada seri ini adalah kita akan ngobrol-ngobrol tentang negara kepulauan bersama narasumber kita, Profesor Nana Sulaksana. Selamat datang, Prof. Terima kasih, selamat siang. Gimana, sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah, terima kasih, Telina. Iya. Seperti sudah tadi ngobrol di sebelumnya ya, Prof, tentang negara kepulauan. Katanya Indonesia adalah negara kepulauan. Betul nah, sekali. Menurut Prof Nana, apa nih tentang negara, bagaimana tentang negara kepulauan ini? Ya, baik. Terima kasih, Telina. Nah, saya kira ini memang Indonesia yang begitu unik ya. Kita merupakan negara kepulauan seperti kelihatan di dalam slide peta ini. Dan Indonesia itu mempunyai 17.000 pulau. 17.000 pulau. Oleh karena itu konsekuensinya kita akan mempunyai pantai yang panjang. Karena setiap pulau ada pantainya. Pantai kita itu panjangnya adalah 81.000 kilometer. Nah, kalau tidak terbayang 81.000 kilometer itu seperti apa? Kalau Telina umroh itu dari Jakarta ke Mekah, balik lagi ke sini itu adalah 16.000 kilometer. Bolak-balik ya. Berarti kalau 5 kali umroh, bolak-balik itu sama dengan mengelilingi pantai-pantai di Indonesia. 5 kali ya bolak-balik. 5 kali. Saking panjangnya. Saking panjangnya ya. Panjangnya kepulauan Indonesia ini. Nah, ini saya kira tadi yang disebutkan. Dan yang menarik juga adalah bahwa posisi Indonesia ini mempunyai keistimewaan dari 3 segi. Dari segi astronomis, dari segi geografis, serta dari segi geologinya. Ini yang sangat menjadikan Indonesia sangat luar biasa. Demikian Dalina itu. Nah, ngobrol-ngobrol soal keistimewaannya ini nih, Prof. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu nih, sebetulnya keistimewaan di segi astronomis tuh apa sih kita keistimewaannya? Di segi geografis tuh apa sih kita dibandingkan dengan negara-negara kepulauan lain seperti tadi Fiji, Bahama dan lain sebagainya. Baik, mangga. Jadi demikian, ini dalam peta ya kita lihat ya. Ini Indonesia itu yang disebut dari segi astronomis karena kita itu berada di antara 6 derajat lintang utara dan di 11 derajat lintang selatan. Di tengah-tengah itu adalah garis khatulistiwa. Ya. Nah, ini bentangannya itu ya, dari segi astronomi seperti itu. Kemudian dari barat ke timur itu dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga kita mempunyai apa? Mempunyai zona waktu 3 kan? Yang Indonesia berbeda Barat. Ya? Ada waktu Indonesia karena Barat, saking panjangnya Indonesia ini bentangannya di khatulistiwa. Dan ini panjang Indonesia ini kilometernya itu nanti ini 5.110 kilometer atau
1/8 keliling bumi itu adalah milik Indonesia. Milik Indonesia ya. Betul. Terbayang luasnya negara kita ya, Prof ya. Betul. Nah, oleh karena itu tadi ada 3 zona waktu dan karena 5.110 km itu ya. Kalau kita bayangkan kita berangkat dari ujung barat Indonesia ke ujung timur itu perlu waktunya 6 jam. Nah, itu. Kalau misalnya Teh Lina berangkat dari Jakarta ke Osaka di Jepang, itu 6 jam. Jadi sama dengan berangkat dari Jakarta. Itu sudah jauh ke luar negeri, kalau ini masih di Indonesia, 6 jam. Ya, dari barat ke timur. Ini lebarnya 1.880 meter. Kemudian yang menjadi kita di daerah tropis itu adalah iklim tropisnya itu yang mengenal kita adalah musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi tidak ada musim dingin, jadi musim kalau gugur, dari dan sebagainya. inilah dari segi astronomi, Segi astronomi seperti keistimewaan itu. kita Istimewa, ya, betul-betul. Kita punya 3 zona waktu, kita punya 12 jam sinar matahari yang full betul, ya, 12 jam per hari. Ini 12 jam. Artinya apa? 12 jam sinar matahari kita itu kalau saum ya. Nah, itu idealnya itu sangat pas di Indonesia karena kita memang bisa saum antara 12 13 ada jam. negara yang sampai 20 jam, 17 jam ya, betul. Karena ya. ada di belahan bumi yang lain. Suhunya hangat setiap tahun sehingga ketika musim dingin di tempat lain di negara subtropis, mereka pada datang ke Indonesia karena ingin mendapatkan karena itu. kita ya. hangat Karena ya. hangat, betul-betul hangat. Tidak ada panas, tidak ada dingin. Hutan hujan tropis yang ada di dunia itu ada di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Ini yang menjadi daya tarik bagi berbagai negara untuk melihat Indonesia itu sangat istimewa seperti itu. Ini dari segi astronomi ya. Dari segi astronomi, kalau dari betul. segi geologi dan geografis. Baik, kita lihat dulu ya dari geografis Lina ya. Ini posisi Indonesia di tengah yang merah, kita di antara 2 benua, Asia dan Australia di antara 2 samudra. Oleh karena itu perdagangan antara benua Asia dengan Australia itu pasti lewat Indonesia. Perdagangan antara negara-negara di Jepang ke Eropa maupun Amerika pasti melalui 2 samudra ini. Artinya lewat di Indonesia ini. Dan dari 7 lokasi perdagangan yang melalui lautan di dunia itu, ya ada Selat Hormuz dan macam-macam, terusan Suez, itu satu diantaranya, yaitu yang paling ramai itu Selat Malaka di sini. Selat Malaka itu kan makanya dalam sejarah banyak sekali sekali. Di Selat Malaka ini. Selat Malaka yang menjadi ramai antara perdagangan di berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, ini yang menjadikan di Indonesia itu akulturasi budaya antara masyarakat setempat dengan pedagang dari Arab dan lain sebagainya sangat besar dengan Cina dan seterusnya menjadi sangat luar biasa. Nah, ini sangat-sangat mempengaruhi. Makanya kuliner kita juga macam-macam ya, Prof ya. Kayaknya terpengaruh juga dari situ nih ya, Prof ya. Banyak kan kuliner makanan-makanan Indonesia yang sebenarnya itu aslinya dari Cina. Jadi ini keistimewaan secara geografis ya. Kita terletak di antara 2 samudra dan 2 benua sehingga jadi center ya, pusat untuk perdagangan. Dan kemudian ini ikan, daerah ikan antara 2 samudra itu. Nah, karena memang kekayaan ikan itu memang luar biasa ya, Prof. Luar biasa karena kita berada di wilayah yang menjadi tempat untuk ikan itu berkumpul ke sini. Hangat, kemudian juga arusnya dan dia terlindung oleh pulau-pulau yang ada. Surga dunia ya, Prof. Betul sekali. Nah, itu dari 2 segi ya. Nah, yang terakhir nih kalau keistimewaan dari segi geologi gimana, Prof? Itu dari kacamata keilmuan kita ya, dari RTG. Jadi inilah Indonesia, barangkali ini peta dari Pak Herman Darman tahun 2015. Kita ada yang di sebelah barat itu adalah yaitu yang Sunda Selep, di sebelah timur itu adalah Sahul Selep, di sini ada pencemaran pulau kita ya. Kita ini yang masuk ke daerah Papua di sini. Dan kemudian di situ adalah Indonesia Barat. Di tengah ini percampuran antara kedua paparan itu ya, ada di sini Maluku, ada Sulawesi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu inilah yang menyebabkan posisi Indonesia ada di antara 3 lempeng tektonik ini ya, dari yang di selatan, dari yang di timur, dari yang dari Eurasia yang atas, menyebabkan kita mempunyai sumber daya geologi yang sangat luar biasa.
Nah, kita jangan melihat dulu yang negatifnya, yang positifnya, sumber daya geologi yang ada. Yang pertama ini akumulasi daripada sumber daya batuan mineral logam dan non-logam, batu bara, gambut, bitumen padat, minyak, gas bumi, panas bumi, dan lingkungan air tanah yang terdapat di kerak bumi, baik di permukaan maupun di bawah permukaan, yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Nah, apa saja itu? Pertama, tembaga. Kita punya cadangan 12.000 juta ton, besi 12.000 juta ton, emas primer 11.000 juta ton, nikel, nah ini, perak, boksit, timah. Jadi selain mineral-mineral logam tersebut, Indonesia juga memiliki sumber daya geologi komoditas non logam. Ada zeolit yang disebut mineral industri, pasir kuarsa, karbonat, marmer, bahan bangunan apa saja ada di Indonesia. Granit, batu pasir, dan ada lagi rare earth, smart mineral itu. Mineral langka ya. Nah, kemudian di bidang untuk sumber-sumber batu bara, migas, panas bumi. Ini sumber energi. Batu bara di Indonesia itu tersebar di Sumatera, Kalimantan, Papua. Cadangan yang terbuktinya adalah 3,5% dari total cadangan terbukti di dunia. Dan yang menarik juga, panas bumi di Indonesia ini adalah 40% dari seluruh cadangan panas bumi yang ada di dunia. Bisa jadi itu terbesar mungkin ya. Kalau yang lain 60% terdiri dari beberapa negara. Amerika yang besar, yang kedua itu memang Indonesia, ya, Indonesia. Nah, kemudian ini yang baru terpasang di kita panas bumi itu baru 9,8%. Yang kita manfaatkan jadi masih sangat banyak. Kemudian migas kita punya 128 cekungan migas yang ini tersebar di keistimewaan Indonesia. Kita ya dari segi geologi ya. Betul, jadi 3 itu ya dari segi. Nah, dari itulah yang barangkali bisa saya sampaikan ke Terlina bahwa Indonesia ini mempunyai posisi dari 3 posisi itu sangat-sangat istimewa dan sangat luar biasa ya. Dari keistimewaan dari astronomi, dari geografi, dari geologi sendiri. Nah, itu. Luar biasa kaya ya, Prof ya. Luar biasa. Sudah kita punya iklim yang betul. Tidak ekstrim seperti negara-negara lain. Betul kita sekali. juga punya kekayaan laut yang sangat luar biasa. Posisi kita juga ya, sangat strategis dari segi geologi. Kita punya luar biasa cadangan mineral dan energi ya, Prof ya. Betul. Belum kita hitung hutan dan sebagainya ya. Ini baru dari kacamata kita geologi. Iya. Terima kasih Prof ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita bertemu lagi di seri-seri selanjutnya. Baiklah Sobat Geologi semuanya, itulah bincang-bincang kita bersama Prof Nana. Dan dari uraian tadi nampaknya bahwa Indonesia ini sangat kaya raya ragam budaya alam dan sumber daya sosial budayanya. Kita patut berbangga menjadi orang Indonesia. Pantas sekali Multatuli menyebutkan bahwa Indonesia itu dibentuk ketika diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Sangatlah luar biasa ungkapan tadi, dan dari obrolan kita yang sudah kita tadi obrolkan ya Pak ya. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga dan merawat Indonesia ini sehingga dapat diwariskan kepada anak cucu dalam kondisi yang lebih baik tentunya harus lebih baik. Baiklah pesan kita ya Prof ya kepada para mahasiswa Teknik Geologi Unpad, jangan lupa untuk semangat belajar karena masa depan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ada di tangan Anda semua. Saya Marlina Mustikaningsih dan Prof Nana mohon pamit. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menonton channel YouTube kita dan di acara Bincang Santai. Jangan lupa like dan subscribe ya Prof ya. Jumpa lagi di seri berikutnya. Saya Marlina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.